Shalom, salam sejahtera saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Kekuatan kasih. Firman Tuhan dengan tegas katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Allah mengutus anaknya sendiri, yakni Yesus. Dan Yesus sendiri mau mati bagi manusia. Yesus mau memberi nyawanya sendiri bagi kita manusia. Dan bagi mereka yang percaya, ada suatu kepastian. Mereka menerima pengampunan dan diselamatkan. Inilah kekuatan kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Kalau demikian, yang menjadi pertanyaan, siapa manusia di mata Allah? Manusia di mata Allah adalah manusia yang begitu berarti dan begitu bernilai di mata Allah. Kalau Nabi Yesaya katakan manusia begitu berharga di mata Allah, Yesaya 43 ayat 4, pokoknya manusia di mata Allah adalah manusia yang begitu dikasihi dan dicintai Allah, sehingga tidak dibiarkan binasa oleh karena dosa, tetapi melalui pengorbanan anaknya, manusia yang dikasihi Allah ini diselamatkan. Jelas saudaraku, keselamatan kita manusia adalah inisiatif Allah, tindakan Allah, anugerah Allah dalam dan bagi kita manusia. Karena manusia sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dosa. Karena kuasa dan kekuatan dosa yang begitu kuat membelenggu manusia. Dan manusia sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagaimana yang diakui Paulus. Aku mau melakukan yang baik, tapi yang kulakukan adalah yang jahat. Roma 7 ayat 20. Ketidakmampuan manusia inilah yang membuat Allah bertindak. Anaknya sendiri, yakni Yesus Kristus, dikorbankan bagi kita manusia agar kita selamat. Jelas di sini, keselamatan adalah suatu anugerah Allah yang besar dari Allah bagi kita manusia. Bukan karena kuasa dan kekuatan manusia, tapi hanya karena anugerah Allah semata. Jelas sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita manusia. Bukan karena usaha dan upaya manusia. Bukan juga karena kekuatan dan kuasa manusia. Tapi semua karena kasih Allah.
karena cinta Allah bagi manusia. Di sini jelas, saudaraku, bagi kita semua dari pernyataan di atas, motivasi Allah menyelamatkan manusia semuanya karena cinta. Semuanya karena kasih Allah semata. Semuanya karena kasih karunia Allah. Pemberian Allah secara cuma-cuma bagi manusia. Bukan karena usaha manusia. Bukan juga karena perbuatan baik manusia. Tapi pemberian Allah semata. Karena kasih karunia Allah semata bagi manusia yang dikasihinya. Sebagaimana yang ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Inilah, saudaraku, motivasi Allah. Dalam tindakannya menyelamatkan manusia. Semua karena cinta. Semua karena kasihnya semata bagi manusia. Penginjil Yohanes katakan apa? Karena begitu besarnya kasih Allah akan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya, Allah begitu mengasihi manusia. Ia tidak inginkan manusia itu binasa dan hancur karena dosa. Karena itulah Ia datang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi manusia itu. Dan Yesus Kristus sendiri bersedia melakukan rencana Allah. Ia meninggalkan segala kemuliaannya di sorga dan menjadi sama dengan manusia. Menggantikan manusia karena dosa. Allah memang membenci dosa, tapi Ia begitu mengasihi manusia. Hidup karena anugerah. Paulus katakan, Yesus mati supaya kita ini hidup. Hidup ini jelas-jelas adalah suatu anugerah Allah. Anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita manusia. Manusia yang seharusnya mati karena dosa, tapi menjadi hidup karena anugerah kasih Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita manusia, dan anaknya sendiri, yakni Yesus Kristus, rela mati demi keselamatan kita manusia. Itulah sebabnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya,
tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan. Sebagaimana penginjil Yohanes tegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidaklah heran, saudaraku, kalau Paulus begitu mengagungkan kasih Allah itu, sehingga dia katakan apa? Walaupun manusia itu memiliki berbagai karunia, tapi tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya. Tegasnya, Paulus mau katakan, segala sesuatu akan sia-sia tanpa kasih. Bagi Paulus, kasih itu begitu penting, begitu berarti dalam dan bagi kehidupan kita manusia. Paulus mengatakan, segala sesuatu akan sia-sia tanpa kasih. Kasih itu begitu penting, begitu berarti, dan dalam bagi kehidupan kita manusia. Itulah sebabnya kasih bukan hanya harus menjadi dasar hidup kita manusia. Manusia yang telah diselamatkan Allah itu, tetapi hidup yang telah dikasihi dan diselamatkan Allah ini harus juga dibangun atas dasar kasih Allah. Hidup yang didasari dan dibangun atas kasih Allah ini akan menjadi hidup yang berarti, bermakna, berguna bagi sesama. Mengapa tidak? Karena kasih yang mendasari hidup seseorang itu akan membuat fokus hidup yang adalah anugerah itu bukan lagi kepada diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, terutama bagi Tuhan yang adalah sumber hidup itu. Sebagaimana yang dialami dan diakui oleh penulis surat Yohanes, dia katakan apa? Jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 11. Itulah sebabnya bagi kita yang telah menerima kasih Allah dalam dan melalui Yesus Kristus anaknya, semua kita dipanggil untuk meneruskan kasih Allah itu bagi sesama kita. Kalau demikian, saudaraku, mari kita belajar dari Paulus. Paulus katakan apa?
Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Secara sederhana Paulus mau katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa dia tidak hidup lagi bagi diri sendiri, tapi bagi Allah yang telah mengasihi dia dalam Yesus Kristus. Inilah panggilan yang dirasakan oleh Paulus dalam kehidupannya. Dia akan hidup bagi Allah yang telah mengasihi dia dalam Yesus Kristus. Inilah jawaban Paulus atas kasih Allah yang telah dinyatakan dalam hidupnya melalui Kristus Yesus, Anaknya. Inilah tanggung jawab iman Paulus sebagai orang-orang yang tercantum, yang telah dikasihi dan diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan tanggung jawab iman kita sebagai orang yang telah dikasihi dan diselamatkan Allah? Saudaraku, sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan diselamatkan Allah dalam dan melalui Yesus Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih Allah, tetapi juga untuk meneruskan kasih Allah itu bagi sesama kita yang adalah juga ciptaannya yang bernilai dan berharga di matanya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, Dia Yesus mau mati untuk semua orang, tidak terkecuali. Sama seperti kita yang percaya kepadanya. Tidak seorang pun manusia yang tidak berharga di matanya. Semua manusia berharga di hadapan Allah. Semua orang dikasihi dan dicintai Allah. Semua orang itulah juga yang harus kita kasihi dan cintai juga. Inilah saudaraku panggilan kita. Inilah tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan telah diselamatkan Allah. Sebagai orang-orang yang telah dikasihi dan dicintai Allah, yaitu untuk meneruskan kasih Allah ini bagi sesama yang begitu dihargai dan dikasihi juga oleh Allah. Wujudkan itu saudara dalam kasih nyata kepada mereka
karena mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai Allah, yang harus kita kasihi dan kita cintai juga melalui hidup dan tindakan serta karya nyata kita. Inilah hidup yang Tuhan inginkan, hidup yang berbuah, hidup yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau demikian, saudaraku, berkaryalah semaksimal mungkin dengan hidup yang dianugerahkan Allah ini bagi kita. Layanilah dengan kasih, melayani semua orang dengan hati yang penuh kasih. Inilah hidup yang bermakna itu. Nyatakan itu, saudaraku, sebagai jawaban kita pada Allah yang telah mengasihi kita dalam Yesus Kristus, penyelamat hidup kita. Selamat meneruskan kasih Allah dalam dan melalui hidup dan karya nyata kita. Biarlah banyak lutut yang bertekuk dan banyak lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa, saudaraku. Ya Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kami padamu, karena kasih-Mu yang besar dalam dan bagi hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami yang seharusnya mati karena dosa kami menjadi hidup karena kasih-Mu yang nyata dalam Yesus Kristus yang bersedia mati untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam dan bagi hidup kami. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk meneruskan kasih-Mu bagi sesama kami dalam hidup dan karya nyata kami, di mana saja Engkau Tuhan tempatkan kami untuk hidup dan berkarya. Terimalah Tuhan doa syukur kami untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu nyata dalam dan di sepanjang langkah hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang agung dan mulia itu bagi kami. Tolong dan ajarkanlah kami Tuhan, agar kami juga menyatakan akan kasih-Mu yang agung dan mulia itu dalam seluruh hidup kami, dalam tindakan nyata kami, dalam seluruh karya kami,
di mana saja Tuhan tempatkan kami untuk hidup dan berkarya. Terimalah doa syukur kami ini Tuhan, karena kami persembahkan hanya dalam iman kepada Kristus Yesus, Tuhan yang penuh kasih itu. Amin. Mari saudaraku, kita memuji dan memuliakan Dia Tuhan yang penuh kasih itu dalam kidung pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti